Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Al-Hassani pada video kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang remote access pada Cisco. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba meremote access pada awal session. Kita tahu bahwa untuk meremote kita membutuhkan kabel. Di sini kita langsung saja untuk masuk kepada Cisco Packet Tracer. Kita sudah masuk pada Cisco Packet Tracer. Jadi kan pada awal-awal session kita tahu bahwa untuk meremote itu kita membutuhkan kabel yang seperti ini. Nah, membutuhkan kabel yang ini untuk meremote. Nah, pada Cisco kali ini kita kabel yang konsol ini kita atau buat yang meremote berwarna biru. Nah, jadi kabel konsol ini kita bisa gunakan untuk meremote. Misalkan kita tambahkan PC lagi. Nah, PC kita tambahkan PC, terus kita hubungkan dengan kabel konsol, yaitu di sini adalah konsol, terus di sini adalah PC 24-nya adalah RS232. Nah, ini port serial dari komputernya. Biasanya ketika kita untuk konfigurasi pada router atau switch dengan masuk ke router, terus kita mode CLI, dan disinilah kita akan melakukan konfigurasi. Nah, tab CLI ini hanya ada di Cisco saja, dan di real device-nya atau di langsung itu tidak ada. Dan untuk adanya kita perlu membutuhkan kabel konsol yang dihubungkan ke komputer. Nah, untuk meremote-nya kita membuka PC, terus pada desktop kita pilih yang terminal. Kita klik OK. Nah, lalu disinilah kita bisa konfigurasi seperti kita melakukan masuk ke mode privilege, terus kita masuk ke mode global konfigurasi. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi sesuai sama dengan yang pada tab CLI-nya. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah kabel konsol itu tidak panjang. Paling panjangnya kabel konsol itu sekitar 3 meter atau 2 meter atau sampai 1 meter untuk kabel konsol ini. Untuk solusinya yang seperti ini kita akan ada yang namanya telnet dan SSH. Nah, apa sih itu telnet dan SSH ini? Nah, telnet dan SSH itu apa ya? Nah, di sini apa sih telnet dan SSH itu? Di sini agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalkan pada PC VLAN 50, yaitu pada PC 13 ini, di sini kan jauh ya dengan router. Switch dan routernya kan jauh, jadi kita bisa pakai telnet dan SSH agar bisa meremotnya. Nah, agar bisa meremotnya, telnet dan SSH ini perlu dikonfigurasikan pada switch dan routernya menggunakan konsol. Lalu setelah itu kita bisa diremote dimanapun dan kapanpun. Jadi kita harus meremote nanti pada router ataupun switchnya itu memasukkan telnet ataupun SSH kita akan konfigurasikan pada router dan switchnya. Dan barulah di sini kita bisa melakukan konfigurasi dimanapun dan kapanpun saja. Untuk meremotnya kita membutuhkan internet, dan router dan switchnya juga harus bisa terhubung ke internet. Jadi agar bisa meremotnya dimanapun dan kapanpun. Itulah untuk pengenalan remote access pada Cisco. Yang kita lakukan adalah telnet dan SSH pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi telnet terlebih dahulu. Baru pada session-session berikutnya kita akan bahas tentang SSH. Nah, kita langsung saja masuk ke router. Terus kita mode CLI, ke tab CLI, terus kita NAS, terus kita masuk ke mode enable, terus const
Terus kalau sudah masuk ke mode global configuration, kita masuk ke print command line vitae. Nah, di sini untuk masuk mode line vitae ini, di sini angkanya bebas ya, tetapi karena di sini ada aturan dari 0 sampai 15, jadi line vitae-nya adalah 0 sampai yang akan kita pakai adalah 2. Karena nggak apa-apa karena saya ingin memakai yang nomor 2 karena bebas, sebenarnya bebas, untuk itu saya memilih nomor 2. Nah, di sini artinya line vitae 02 ini untuk command line vitae ini untuk beberapa orang saja yang agar bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Jadi artinya line vitae 02 ini ada 3 yang bisa connect ke telnetnya secara bersamaan, dari 0, 1, dan 2. Itu adalah 3 pengguna yang bisa masuk ke line vitae ini. Langsung kita enter, terus kita masuk ke passwordnya, yaitu passwordnya adalah admin. Kita enter, terus kita pilih login. Nah, login. Nah, komen login ini adalah saat kita akan masuk pada telnetnya, akan memasukkan passwordnya. Jadi kita langsung masuk ke login. Jadi ini adalah kita akan masuk pada telnetnya, akan memasukkan passwordnya. Jadi kita pilih login, kita enter, terus kita masuk ke transport input telnet. Sebenarnya ini ada beberapa pilihan ya. Jika kita ingin masuk ke mode telnet, kita bisa pakai namanya adalah telnet. Tetapi untuk kita akan masuknya SSH, itu adalah untuk yang SSH. Untuk konfigurasi SSH kita pakai transport input SSH. Tetapi untuk bawaan by default atau bawaan dari Cisco nya kita ada perintah AL. Nah, AL ini artinya command transport ini untuk remote security apa yang akan kita gunakan. Jadi ini bisa masuk kepada telnet, bisa juga masuk pada SSH karena ini adalah bawaan telnet. Jadi untuk sebenarnya tidak usah memakai transport input all, tidak usah perlu memakai transport input all ini, karena ini adalah by default juga sudah all. Kita akan mengonfigurasikan telnet saja. Jadi kita akan menggunakan, karena kita ingin menggunakan telnet, maka kita adalah ininya adalah telnet. Kalau kita pakai SSH ya pakainya SSH, nggak perlu all. Langsung ke mode telnet, terus kita enter. Nah, ketika ini sudah masuk ke transport input telnet, sekarang kita tinggal exit. Ini sudah untuk konfigurasi telnet kita membutuhkan 4 ya. Jadi untuk konfigurasinya kita membutuhkan 4, yaitu yang pertama adalah line vitae 0 sampai berapa, bebas, yang penting batasnya ada 15. Untuk passwordnya sudah, yaitu passwordnya admin, loginnya juga sudah, dan transport inputnya telnet. Nah, ini ada yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Jadi ada 4 cara untuk masuk ke mode telnet. Nah, kita langsung saja cek ke komputernya pada VLAN 40 PC 11. Kita pilih kita pilih PC nya, kita masuk ke desktop, kita kembali, terus kita ini sudah masuk ke desktop ya, terus ke telnet SSH yang sini, terus untuk ininya ada connection type-nya adalah telnet, dan hostname IP address-nya. Nah, di hostname IP address kita akan masukkannya bebas ya. Untuk IP-nya sebenarnya yang penting sesuai dengan IP pada VLAN-nya, yaitu entah mau 10 ataupun 50. Jadi bebas untuk, tapi harus sesuai dengan yang ini ya, yang karena kita akan konfigurasikan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja pilih yaitu 10 titik 0. Ini bukan 0 ya, tapi 1 karena gateway. Jadi kita tidak memakai 0 tetapi IP gateway-nya. Nah, di
router ini adalah IP gateway-nya semuanya adalah belakangnya adalah 1. Jadi kita pilih 10.10.10.1. Jika ingin kita pakai 20 ya belakangnya 1 karena IP gateway. Nah, kita langsung saja connect. Terus kita masukkan password yaitu tadi admin. Terus kita enter. Nah, kita sudah masuk ke routing. Nah, sekarang kita akan masuk ke telnetnya atau tab CLI pada router. Jadi kita akan melakukan yaitu seperti tab CLI yaitu enable. Nah, di sini dan lihat di sini tidak bisa masuk pada mode privilege karena di routernya belum setting security-nya atau belum kita setting enable secret-nya. Jadi kita langsung saja masuk kepada routernya lagi. Kita masuk ke ini ya, masuk ke enable. Enable secret. Enable secret. Nah, di sini passwordnya bebas ya. Saya pakai seperti yang video yaitu sekolahan.id. Kita enter. Nah, langsung saja balik ke PC yang sebelumnya yaitu PC. Maaf, kita cobakan balik pada PC 10. Terus kita kembali. Terus kita masuk ke telnet atau SSH. Kita pilih telnet. IP-nya adalah kita coba yang 20.20.20.1. Kita langsung connect saja. Nah, kita langsung masukkan passwordnya ulang untuk admin. Routernya adalah, nah sudah masuk ke mode router seperti pada tab CLI. Langsung kita masuk pada mode privilege yaitu enable. Passwordnya adalah sekolahan.id. Kita coba enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege dan juga bisa masuk ke mode configuration seperti pada tab ini. Nah, di sini untuk konfigurasi internet. Jadi di sini kita tidak usah memakai tab CLI atau harus memakai kabel konsol. Sekarang kita bisa pakai telnet dan itu untuk konfigurasinya. Dan selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasi SSH pada router. Nah, sekarang kita langsung lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Oke, selanjutnya kita akan pada video kali ini. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan tentang konfigurasi telnet. Nah, namun ada beberapa orang mungkin menganggap bahwa telnet itu kurang secure, hanya disuruh memasukkan password doang. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password nanti untuk memasukkan loginnya. Nah, kita langsung saja masuk ke router, ke tab CLI sudah ya. Nah, kita sudah masuk ke mode global configuration. Kita pilih ya, langsung saja ketikkan username admin 1 passwordnya adalah admin 1 juga. Kita enter. Terus kita masuk ke line vitae. Vitae adalah 0 sampai 2, jadi ada 3 pengguna yang bisa masuk ke mode telnet ini. Jadi ada 3 orang yang bisa masuk ke telnet ini karena dari 0 sampai 3. Terus kita langsung masuk ke login lokal. Nah, di sini ada sedikit perbedaannya. Yang sebelumnya kan adalah login doang. Nah, di sini ada login lokal. Nah, perbedaannya di sini. Nah, untuk login itu untuk memasukkan password doang, tidak disuruh untuk memasukkan username. Sedangkan untuk login lokal ini untuk memasukkan username dan password yang sudah saya bikin. Nah, jadi di sini ya, tadi kan ada beberapa yang dimana ada login itu hanya untuk password doang dan login lokal itu besertakan dengan username dan juga passwordnya juga. Nah, di sini kita langsung saja klik enter, terus masuk ke transport input telnet.
enter, terus kita exit dan kita coba pada PC nya, yaitu kita coba pada PC, kita coba kembali, kita akhiri, terus kita coba masuk ya pada telnet SSH. Sininya kita pilih connection tipenya adalah telnet, terus hostname nya adalah kita masukkan bebas ya untuk IP nya 10.10.1, IP nya VLAN, dan belakangnya gateway nya adalah 1. Kita connect. Nah, kita masukkan username. Nah, sini kan tadi sebelumnya kita tidak memasukkan username ya, jadi langsung saja password. Nah, di sini ada username nya, gak kayak yang kemarin yaitu password doang masukannya. Terus kita pilih admin 1 sesuai yang tadi saya tulis, dan admin, maaf ya. Nah, untuk password ini kenapa tidak ada tulisannya? Itu sebenarnya untuk tidak mudah dilihat orang. Jadi kan kalian ngetik aman karena tidak terlihat, hanya kalian yang tahu sendiri. Kita enter. Maaf. Admin 1, enter. Passwordnya adalah admin 1 juga, enter. Nah, sudah ya. Langsung masuk ke mode enable. Passwordnya adalah sekolahan .id. Nah, sudah ya. Nah, itulah cara konfigurasi telnet dengan menggunakan username. Nah, gitu saja. Kita langsung lanjut pada pembahasan videonya pada konfigurasi SSH pada router. Let's go. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang konfigurasi remote server. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang konfigurasi pada SSH. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi telnet dengan username-nya. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke routernya. Masuk ke router. Coba enter. Nah, ketika sudah, untuk mengkonfigurasi SSH itu kita membutuhkan yang namanya adalah key. Dalam hal ini karena SSH ini adalah secure, jadi commandnya adalah crypto key generate RSA. Kita enter. Kita coba ulang ya. Oh, maaf. Kita masuk ke mode enable dulu. Maksudnya adalah sekolahan .id. Kita enter. Langsung masuk ke mode conf t. Kita enter. Terus kita masuk ke crypto key generate RSA. Nah, di sini kita membutuhkan hostname untuk memasukkan routernya. Jadi kita langsung saja masukkan hostname-nya, yaitu hostname terus hostname-nya adalah sekolahan. Kita enter. Nah, setelah sudah masuk ke sekolahan, kita langsung masuk ke crypto generate RSA. Nah, di sini kita membutuhkan domain untuk masuk ya. Jadi kita bikin domain yaitu IP domain name sekolahan.id.com. Kita enter. Nah, ketika sudah bikin domain, kita langsung masukkan crypto key generate RSA. Nah, di sini kita harus memasukkan how many bits in the modules. Nah, untuk masukannya kita masuk saja langsung ke by defaultnya atau yang disarankan bawaannya, yaitu kita memakai 1024. Kita enter. Nah, ketika sudah,
kita langsung saja masukkan crypto key generate RSA, baru kita sudah. Terus kita yes 1024, kita enter, terus masuk ke karena ini sudah mendapatkan kuncinya ya, maaf karena sudah mendapatkan kuncinya di 1024 untuk modulsnya. Nah, setelah mendapatkan key, lalu kita konfigurasi transport inputnya, yaitu kita pilih link line vitae 0 sampai 2, kita enter. Nah, ketika sudah masuk, kita langsung yang pertama kita setting transport, langsung saja transport input SSH, kita coba enter. Nah, kita exit. Nah, di sini kita sudah memasukkannya ya, yaitu tadi kita sudah bisa. Untuk membuatnya kita perlu hostname, kita sudah pilih hostname-nya, terus kita buat IP domainnya, terus kita masuk pada modulsnya, kita masuk ke crypto key generate RSA, terus kita masukkan modulsnya yaitu 1024, terus kita langsung masuk ke line vitae transport input SSH, lalu kita exit. Nah, kita sudah selesai menyelesaikan tentang konfigurasi SSH server. Nah, di sini kita akan mencoba gimana uji coba konfigurasi pada pengujian SSH. Kita masuk ke PC11, terus kita masuk ke telnet, terus kita masuk ke SSH. IP addressnya adalah bebas 10.10.10.1, terus username-nya adalah admin 1. Kita coba connect. Nah, kita sudah ya, kita langsung saja masuk pada maaf ya, kita menyelesaikan videonya saja. Untuk IP-nya kita pakai yang 40. Sekarang kita 40 ya, karena tadi kita sudah pernah bikinnya 10 kita bikin yang 40.1. Username-nya adalah admin 1. Kita coba connect, terus passwordnya adalah admin 1, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke sekolahan. Terus kita masuk ke mode enable. Kita coba ya, maaf, ulangi lagi. Kita masuk ke PC11, kita masuk ke telnet, terus username adalah 10.10.10.1, username adalah admin 1. Kita coba connect, terus passwordnya adalah admin 1, kita enter. Kita masuk ke mode enable sekolahan ID. Nah, kita sudah bisa menyelesaikan remote SSH. Sudah selesai masukkan remote SSH di komputer. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya konfigurasi IP pada switch. Jadi
switch juga punya IP ya, jadi nanti kita akan mencoba konfigurasi IP pada switch. Kita langsung saja lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Nah, di sini kita coba akan setting konfigurasi IP address pada switch. Nah, di sini pada video kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi pada IP address yang ada pada switch. Karena kan switch juga memiliki IP address juga. Nah, di sini langsung saja masuk ke switch yang pertama, switch 1. Kita langsung tap CLI, terus geser ke terus kita geser ke bawah, kita coba enter. Nah, kita sudah masuk ya, kita langsung masuk ke enable nya, kita enter. Terus kita masuk ke mode global configuration, yaitu conf t, kita enter. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke int interface flan 10, kita enter. Nah, di sini kita langsung masukkan, yaitu coba exit ya. Nah, kita langsung masuk ke interface flan 10, kita enter. Maaf, salah tipe, flan, kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa bikin ya internet flan 10. Kita langsung saja masuk ke IP address 10.10.10. Untuk belakangnya kita bebas ya, untuk angkanya mau berapa saja, yaitu kita pilih yang 99 sesuai dengan videonya. Terus gateway-nya adalah 255.255.255.0. Kita enter. Nah, di sini kita langsung saja, di sini switch juga membutuhkan gateway agar bisa nanti saling berkomunikasi dengan PC lainnya. Nah, di sini kita langsung saja masukkan IP default, IP default gateway 10.10.10.1, kita enter. Nah, itulah untuk konfigurasi IP address pada switch. Kita coba lagi untuk masukkan komen yang lainnya, lalu kita interface flan 20, kita coba enter. Kita coba ulangi, interface flan 20, terus kita coba exit terlebih dahulu, terus int flan 20. Nah, kalau sudah, terus kita masukkan IP defaultnya, IP address terlebih dahulu, yaitu 20.20.20.99. bebas kan angkanya, yaitu langsung saja masuk ke 255.255.255.0, coba enter. Terus IP defaultnya, IP default gateway 20.20.20.1. Bisa coba enter. Nah, kalau sudah, kita akan coba cek di to show IP
int brief. Kita coba enter. Nah, ada kesalahan. To show IP int brief. Nah, kita coba spasi. Nah, di VLAN 10 dan VLAN 20 ini kita sudah bisa mendapatkan IP ya. Tadi yang kita buatkan yaitu 10.10.10.9 dan 20.20.29. Nah, bukannya yes, manual, dan up. Nah, ini artinya kita sudah membuat IP pada VLAN 10, pada VLAN 10 dan VLAN 20 pada switch. Nah, itulah untuk konfigurasi IP address pada switch. Dan kita langsung saja lanjut ke konfigurasi SSH pada switchnya. Let's go. Nah, di sini pada video kali ini kita akan lanjutkan tentang konfigurasi SSH. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada routernya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi SSH pada switchnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi IP address pada switch. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi SSH pada switchnya. Untuk konfigurasi sama aja. Nah, kita langsung masuk saja pada switchnya. Terus kita enter. Nah, langsung saja kita masuk ke crypto key generate RSA. Kita enter. Nah, kita akan buat domainnya terlebih dahulu karena di sini ada perintah untuk memasukkan domain atau maksudnya hostname. Kita akan membuat hostname-nya terlebih dahulu. Hostname tapi hostname-nya itu hostname-nya adalah switch sekolahan. Terus kita enter. Terus kita akan bikin domainnya yaitu IP domain name sw ses sekolahan .id.com. Kita coba enter. Terus kita langsung masuk ke crypto key generate RSA 10 masukkan 1024 sesuai defaultnya. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sini. Kita sudah mendapatkan key-nya. Kali ini kita setting username-nya dan passwordnya terlebih dahulu. Kita langsung masuk aja username. Terus itu admin 2, passwordnya itu admin 2 juga 2. Terus kita enter. Terus kita pilih line VTI, kita pakai yang 0 sampai 2 saja. Terus kita enter. Terus kita masuk ke login lokal. Terus kita masuk ke transport input SSH. Nah, sudah selesai kita untuk konfigurasi SSH pada switchnya. Sini kita juga akan konfigurasi enable secretnya, yaitu kita exit terlebih dahulu. Kita coba di sini kita exit terlebih dahulu.
Terus ini kita bikin enable secret sekolah .id. Terus kita enter. Nah, sini konfigurasi SSH. Sekarang kita sudah melakukan konfigurasi pada switchnya. Sekarang kita akan lanjut pada konfigurasi SSH pada PC yang terdapat di VLAN 40 dan klip yang PC 10. Kita langsung masuk saja default. Kita stop. Kalau sudah masuk tadi, kita masuk lagi SSH. Hostname-nya adalah 20.20.20.99. Terus kita username-nya adalah admin2. Kita coba konekkan ya. Nah, passwordnya adalah tadi masih sama, yaitu admin2, maksudnya sama. Kita enter, masih ada kesalahan admin2, enter. Passwordnya adalah admin2, enter. Nah, sudah masuk ke yang CLI-nya atau switch sekolahannya. Kita langsung masuk ke enable, terus kita passwordnya ada sekolah .id. Ini karena nggak ada munculnya, ini agar lebih aman, tetapi hanya kita yang tahu sendiri. Nah, sebenarnya ini sudah diketik tetapi sudah aman ya, karena masih kosong. Kita enter. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege, langsung kita masuk ke mode global configuration. Nah, sekarang kita sudah melakukan konfigurasi SSH pada switch. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan tentang penjelasan tentang praktek pada remote server, pengenalan tentang telnet dan SSH. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kata atau komen atau masukan perintah ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.